Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 7 April 2021. Dia ingin berjumpa secara pribadi dengan kita. Bacaan-bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 20 sampai dengan 10 dan Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam kehidupan yang kita jalani ini, tak sedikit dari kita merasakan kelelahan, capek, bosan, bahkan terasa tak bergairah. Apalagi dihadapi berbagai persoalan hidup yang bertubi-tubi silih berganti. Sakit penyakit yang diderita menambah penderitaan. Mulailah hidup kita dipenuhi dengan bersungut-sungut, ragu akan Tuhan, mulai putus asa. Nah, saudara-saudaraku, jika ini terjadi pada kita sebagai anak-anak Allah, orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan terjadi selanjutnya dengan kehidupan kita yang mulai patah arang? Bagaimana pula kehidupan mereka yang ada di sekitar hidup kita? Hari ini di dalam Injil yang kita renungkan bersama, di mana Yesus menampakkan dirinya kepada kedua orang muridnya yang berjalan ke Emmaus. Kedua muridnya ini awalnya saling bercerita tentang kedukaan setelah kematian Yesus. Mereka tak dapat menerima kenyataan kematian Yesus, karena harapan mereka Yesuslah yang akan membebaskan bangsa Israel. Kedua murid Yesus tak menyadari akan kehadiran Yesus, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka suram. Lukas 24 ayat 16 sampai dengan 17. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita sering seperti dua murid ini, di mana kita sering tak menyadari akan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kita masih berkutik-kutik dengan masalah kita, kerisauan kita, kekhawatiran kita, sakit penyakit kita. Kita tak fokus dalam iman kita. Sesungguhnya sampai dengan hari ini saudara, Tuhan terus-menerus menampakkan kehadirannya, kuasanya kepada kita orang-orang yang percaya kepadanya. Hari ini kembali Yesus menegur kita semua secara pribadi yang ragu akan Dia. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lukas 24 ayat 25. Yang menarik saudara-saudara, dari Injil hari ini, di mana kedua murid ini dibukakannya kembali mata hati mereka. Waktu Tuhan kita Yesus Kristus duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Lukas 24 ayat 30. Saat itu saudara, mereka percaya bahwa yang ada bersama dengan mereka saat itu adalah Yesus Kristus, sumber pengharapan mereka. Haleluya. Mereka penuh sukacita saudara setelah mengetahui siapa yang ada di hadapan mereka. Saking bersemangatnya mereka yang waktu itu sudah sampai di Emmaus
Akhirnya saudara balik lagi menuju Yerusalem untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada para murid lainnya. Bayangkan saudara, 11 kilo berangkat ditambah dengan 11 kilo balik, totalnya 22 kilo di dalam perjalanan sekali jalan saudara. Mereka lupa akan kelelahan, akan capeknya mereka, lupa yang pegal-pegal itu semua saudara. Renungan hari ini saudara-saudaraku yang sekalian, ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa Yesus yang wafat di salib itu sungguh-sungguh bangkit dalam kemuliaan. Dia selalu ingin berjumpa dan hadir secara pribadi dengan kita saudara. Ingin menyapa kita dengan kasih-Nya. Ingatlah, saat harapan dan kenyataan tidak sesuai, saat bahan bakar semangat kehidupan kita ini hampir habis, saat kita mulai ragu terhadap kuasa Tuhan, saat kita mulai berpikir ini saatnya berhenti, ingat saudara-saudara, Dia Yesus Tuhan kita selalu hadir bersama kita. Dia mau memberikan kekuatan kepada kita semua. Dia mau menyelesaikan semua persoalan kita. Karena Dialah pengharapan kita saudara. Mari kita hadapi hidup ini walau dengan berbagai rintangan, tantangan saudara. Kita berjalan bersama Yesus Tuhan kita karena Dia selalu menyertai kita. Tinggalnya saudara-saudara, apakah kita mau merendahkan hati di hadapannya? Maukah kita membuka hati baginya untuk dituntun? Mari kita fokuskan hidup kita dalam iman bersama Dia Tuhan kita Yesus Kristus yang bersatu bersama Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.